Dan pemirsa, rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus besok ini diwarnai kontroversi penundaan transaksi rekening koordinator AMPB Supriyono alias Botok. Botok menyebut rekeningnya diblokir dan berisi dana pribadi serta donasi masyarakat untuk kebutuhan aksi. Namun Polda Metro Jaya membantah rekening tersebut diblokir. Kontroversi muncul saat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB tengah mempersiapkan aksi di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang dengan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta mendorong hukuman mati bagi koruptor. Namun di tengah persiapan aksi, akses transaksi terhadap rekening koordinator AMPB Supriyono alias Botok dihentikan sementara oleh pihak bank. Botok menyebut rekening tersebut menampung uang pribadi dan donasi masyarakat yang dikumpulkan senilai 80,9 juta rupiah untuk kebutuhan operasional aksi. Meski demikian, ia memastikan rencana aksi di Jakarta akan tetap berjalan dengan mengandalkan dukungan dan gotong royong. Jam 11 kemarin ya, itu tulisannya saldo terblokir sekian puluh juta. Terutama di medsos. Itu saldo saya muncul, tapi tidak bisa untuk transaksi. Biasanya di aplikasi itu kan ada saldo, terus ada transfer, terus apalagi itu kan, itu nggak ada, hanya saldo aja, jadi tidak bisa digunakan. Menanggapi polemik ini, Polda Metro Jaya meluruskan informasi mengenai status rekening Botok. Polisi menegaskan tindakan yang dilakukan bukan pemblokiran, melainkan penundaan transaksi. Polisi mengklaim langkah ini untuk kepentingan penyelidikan. Selama penundaan, rekening tidak disita dan tetap menjadi milik pemegang rekening. Jika penyelidikan tidak menemukan dugaan tindak pidana, rekening dapat kembali digunakan. Bahwa surat yang diajukan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Dalam pasal 23, pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010, itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Ini juga Polemik ini pun memunculkan kekhawatiran publik terkait keamanan dana nasabah dan kewenangan bank dalam menghentikan akses rekening. Namun, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade meminta masyarakat tidak khawatir. Ia menegaskan bank tidak semestinya memblokir rekening nasabah secara sepihak tanpa prosedur dan dasar hukum yang berlaku. Andre menjelaskan pemblokiran rekening dapat dilakukan jika bank menerima permintaan dari pihak yang berwenang, di antaranya aparat penegak hukum, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak maupun Bea Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya masyarakat tidak usah resah. Sekali lagi Bank Mandiri maupun bank-bank yang ada pasti melakukan dan mengambil kebijakan sesuai prosedur dan aturan hukum yang ada. Bank-bank selalu melaksanakan good corporate governance, jadi tidak mungkin keputusan, apalagi pemblokiran itu dilakukan sepihak. Pasti ada permintaan dari pihak yang berwenang, apakah aparat penegak hukum, apakah pajak, atau bea cukai, atau PPATK. Seperti itu ya. Kini, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polda Metro Jaya dan pihak bank untuk segera membuka akses rekening milik Supriyono alias Botok. Penahanan rekening ini dinilai sebagai bentuk tindakan sewenang-wenang yang berpotensi mencederai kebebasan berpendapat serta mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Tim Liputan Berita 1. Soal pemblokiran rekening aktivis Pati jelang aksi demonstrasi akan kita bahas bersama dengan Karom Samad, anggota Komisi 11 DPR RI, dan juga Nime Rodi Gulo, Ketua Tim Advokasi AMPB. Selamat sore Kang Samad dan juga Pak Gulo. Halo, selamat sore.
Baik, selamat sore dan terima kasih sudah bersedia untuk berbincang bersama kami pada sore hari ini. Yang pertama saya akan ke Pak Gulo terlebih dahulu. Pak Gulo, bagaimana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kemudian melihat pemblokiran rekening Supriyono alias Botok selaku koordinator AMPB, termasuk juga klarifikasi Polda Metro Jaya yang menyebut ini adalah penundaan transaksi bukan pemblokiran rekening. Ya, suaranya sangat kecil sekali ya mungkin, tapi saya bisa tangkap. Pertama-tama dulu, senang bisa diundang dalam dialog ini karena ini hal penting bagi kita untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan tindakan kepolisian yang melakukan pemblokiran. Katanya bukan pemblokiran tapi penundaan, tapi sebenarnya itu verifikasi dari pihak Bank Mandiri menyatakan ini blokir. Itu hanya bahasa penyidik aja, tetapi faktanya itu pemblokiran. Tindakan ini sebenarnya bagi orang yang paham hukum adalah tindakan yang sangat mempertontonkan satu tontonan buruk bagi penegakan hukum dan bagi citra kepolisian yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan. Karena dari sisi hukum acara pidana itu ketentuan tentang pemblokiran yang ada di dalam pengaturan undang-undang tindak pidana pencucian uang itu tidak boleh dilakukan oleh pihak penyidik, harus dengan prosedur dengan permintaan PPATK, kecuali kalau itu sudah sampai pada tahap penyidikan. Nah, perkara ini aja ini masih penyelidikan kok tiba-tiba sudah dilakukan pemblokiran. Jadi bagi kita tindakan ini adalah tindakan yang menunjukkan bahwa pemerintah lewat kepolisian sedang mengalami kebingungan, dan ketakutan yang luar biasa bagi warga biasa sekelas Mas Boto dan kawan-kawan dari Pati yang seharusnya tidak perlu dilakukan itu. Justru itu menjadi kontroversial dan kontraproduktif tindakan-tindakan seperti ini yang membuat banyak rakyat Indonesia merasa ini adalah sebuah kezoliman yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Kita berharap Pak Kapolri akan melakukan satu tindakan tegas terhadap penyidik-penyidik yang sudah melakukan tindak-tindakan yang unprofesional itu. Kira-kira begitu, Bu. Baik, berikutnya saya mau ke Kang Samad. Bagaimana kemudian Komisi 11 melihat pemblokiran pada rekening Botok ini? Apalagi dalam kasus ini ada perbedaan keterangan antara pihak bank dan juga polisi. Polisi menyebut ini adalah penundaan transaksi, sementara pihak bank memang mengkonfirmasi bahwa ada pemblokiran begitu. Ya, selamat sore BTP. Mohon maaf suaranya kecil sekali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, hari ini sudah saya update dulu ada perkembangan yang sangat signifikan. Teman-teman DPR, khususnya Komisi 3, telah melakukan pertemuan dengan pihak kepolisian dan juga pihak Bank Mandiri, dan telah mendapatkan klarifikasi dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Bank Mandiri. Kesimpulan dari koordinasi yang dilakukan di parlemen ini itu adalah DPR merekomendasikan untuk segera dilakukan normalisasi terhadap rekening saudara Supriyono. Jadi permasalahan ini sebetulnya tidak perlu menjadi berkepanjangan, tetapi kita harus memang menjadikan ini sebagai otokritik yang serius, khususnya dalam menjaga kebebasan berpendapat. Kita juga menjaga dalam privasi dan perlindungan nasabah, dan juga kita perlu tetap untuk konsisten menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan kita. Bagi kami di Komisi 11 di DPR yang bermitra dengan Otoritas Jasa Keuangan juga telah meminta untuk OJK supaya bertindak cepat untuk melakukan tindakan pengawasan, review terhadap tindak lanjut dari penghentian transaksi sementara yang dilakukan oleh Bank Mandiri atas permintaan dari penyidik. Tetapi semuanya pada hari ini sudah dimediasi, sudah dipertemukan antara pihak terkait, pengusul, dan juga penyedia jasa keuangan.
Sehingga pada prinsipnya isu ini kita harapkan kejadian ini tidak terulang lagi, dan siapapun warga negara kita yang ingin menyampaikan pendapat, aspirasi, itu dijamin di dalam konstitusi kita, dan pemerintah tidak akan pernah menghalangi kebebasan berpendapat ini, karena ini adalah negara demokrasi yang kita sudah memilih jalan untuk membangun bangsa dan negara kita. Baik. Begitu, Mbak. Baik, dan berbicara terkait dengan upaya untuk membuka kembali blokir dan menormalisasi rekening milik Botok tersebut, saya ingin mengkonfirmasi kepada Pak Gulo, apakah betul bahwa per hari ini sudah dibuka kembali akses untuk transaksi rekening Botok? Ini berdasarkan keterangan polisi, ini juga menyatakan bahwa rekening milik Botok sudah dibuka kembali. Apakah betul demikian? Pak Gulo? Ya, sorry. Jadi sampai tadi jam 11 saya komunikasi dengan Mas Botok, itu masih belum bisa diakses. Ya, jadi walaupun informasi dari pihak DPR menyatakan bahwa itu sudah ada koordinasi, tetapi sampai jam 11 siang tadi itu kondisi ATM Mas Botok nggak bisa diakses. Oke. Karena itu saya berharap sama teman-teman anggota DPR agar memanggil pihak kepolisian yang sudah melakukan tindakan konyol ini. Tindakan konyol menurut saya sangat konyol, dan itu sangat berbahaya jika pihak kepolisian selalu melakukan pendekatan kekuasaan, bukan pendekatan hukum. Kalau pendekatan hukum kan nggak sampai sini, tidak akan sampai pada tindakan pemblokiran ini jika pihak-pihak penyidik kepolisian itu melakukan pendekatan hukum. Baik. Disangka bahwa dengan pemblokiran itu maka masyarakat Pati tidak akan datang ke Jakarta. Ini jangan pernah melawan masyarakat. Anda blokir 80 juta, pasti berbondong-bondong orang menyumbang. Jadi ini tindakan-tindakan menurut saya dihentikanlah ini. Ini negara kita perbaiki. Jangan lakukan lagi dengan tindakan-tindakan yang kontroversial seperti ini. Baik Pak Gulo, tapi sebetulnya apakah per hari ini AMPB juga sudah mendapatkan penjelasan konkret sebetulnya apa yang dicari atau diklarifikasi aparat dari rekening yang diblokir ini? Seharusnya kan undangan dari pihak penyidik itu hari ini, tetapi kami sebagai tim kuasa hukum merasa bahwa itu tidak dianggap penting dulu untuk menghadiri undangan ini. Di satu sisi karena kegiatan hari ini teman-teman Mas Boto dan Mas Boto sendiri sedang mempersiapkan aksi besok, sehingga tidak memungkinkan untuk datang untuk memberikan keterangan. Yang kedua, kami sebagai tim lawyer itu sedang menganalisis yang patut atau tidak patut dihadiri undangan ini atau tidak. Sehingga kalaupun misalnya nanti kami akan bersedia untuk memberikan keterangan menghadirkan Mas Botok, dan saya berharap ini tidak terjadi. Harusnya itu pihak kepolisian itu harusnya bersadar diri bahwa ini adalah tindakan yang salah, maka seharusnya sesuai dengan ketentuan KUHP tidak perlu dipanggil atau diundang di Polda Metro Jaya, cukup di Polres Pati aja, karena tempat dari kediaman Mas Botok ada di Pati. Itu sudah ditentukan di dalam ketentuan hukum yang baru KUHP ya. Jadi bagi saya sekali lagi kita baik. Pak Gulo, perwakilan rakyat terutama Komisi 3 itu kenapa sampai ini ya. Baik, silakan lanjutkan. Masih ingat? Pak Gulo, ada kendala sinyal Pak Gulo sehingga suaranya terputus. Baik, sementara kita akan ke DPR terlebih dahulu. Kang Samad menanggapi klaim dari pihak kepolisian bahwasannya hari ini akses rekening dari milik Botok ini sudah dibuka, tetapi pukul 11 tadi belum bisa diakses dari pihak Botok begitu ya, dari pihak AMPB-nya. Lantas dari DPR sendiri ini kan juga sebelumnya Anda menyampaikan bahwa mengupayakan untuk kembali dinormalisasi untuk rekening Botok tersebut. Apakah artinya memang ini tidak ada ditemukan indikasi pidana, karena sejauh ini proses penyelidikan juga masih berlangsung dan hari ini pun juga dari pihak Aliansi Masyarakat Pati tidak memenuhi panggilan?
Apa alasan dari DPR sendiri? Kalau tindakan pidana itu biarkanlah aparat hukum yang memiliki kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya. Kalau kita di DPR, kita ingin supaya masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, memberikan masukan, baik dalam bentuk unjuk rasa maupun dalam bentuk dialog, itu sepatutnya diberi kesempatan. Ini kita di DPR, kita mengapresiasi dan kita taat terhadap konstitusi. Sehingga kita DPR hari ini memang agak siangan tadi menjelang sore dilakukan proses mediasi koordinasi antar dua institusi dalam rangka menormalisasi rekening milik saudara Supriyono. Dan kita tunggu realisasinya. Kita masih tunggu realisasinya terhadap tindak lanjut dari pertemuan tadi. Biasanya hasil pertemuan, karena itu sifatnya kesimpulan biasanya, itu biasanya mengikat oleh para pihak yang hadir dan sepatutnya ditindaklanjuti secepat-cepatnya, karena kita tidak ingin terus menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kita masih banyak tugas-tugas atau persoalan yang prioritas yang harus kita kerjakan. Dan kami juga di DPR menilai tuntutan teman-teman masyarakat dari Patu khususnya itu adalah secara substansi menurut kami baik untuk kepentingan negara. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malah poin pertama tuntutannya itu teman-teman di DPR khususnya Komisi 3 itu sudah sedang bekerja keras untuk mewujudkan supaya undang-undang perampasan aset tersebut bisa disahkan paling lambat pada akhir tahun ini. Baik. Dengan partisipasi publik yang memadai. Jadi pada prinsipnya substansi dan semangat yang diperjuangkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu menurut kami baik untuk kepentingan negara. Baik. Itulah yang kami himbau supaya aksi ini besok, lusa dan seterusnya misalnya bisa tetap berjalan damai, ya, supaya tidak terkontaminasi oleh gerakan-gerakan yang berpotensi berubah menjadi anarkis, supaya apa yang diperjuangkan yang sudah baik ini, substansinya, cita-cita perjuangannya itu bisa terus dikawal sampai terwujud. Baik, Kang Samad, sebelum jauh membicarakan soal aksi besok, kami ingin mengkonfirmasi kembali bahwasannya sebelumnya polisi menyatakan bahwasannya langkah pemblokiran ini adalah untuk mengklarifikasi penghimpunan data dan melindungi donatur, dan ini langsung diblokir tanpa proses penyelidikan selesai dilakukan begitu ya. Lantas menurut DPR sendiri, apakah alasan seperti ini sudah cukup proporsional untuk membatasi akses seseorang terhadap rekeningnya? Dan apakah kemudian Komisi 11 berencana untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan langsung? Jadi di dalam POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8 tahun 2023, dalam salah satu pasalnya memang diatur larangan untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik yang sifatnya perorangan maupun badan hukum. Nah, jadi ada larangan tanpa seizin Otoritas Jasa Keuangan. Nah, informasi awal hasil koordinasi kami juga di Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan yang telah melakukan review terhadap masalah ini di Bank Mandiri, mereka mengatakan bahwa yang bersangkutan melakukan live TikTok dan juga menghimpun dana masyarakat. Nah, penghimpunan dana masyarakat ini memang diatur tersendiri di POJK nomor 8 2023. Nah, apakah atas dasar ini yang didudukkan oleh APH? Itulah yang perlu nanti pihak kuasa hukum dari Pak Supriyono bisa menanyakan atau meminta penjelasan tentang hal tersebut. Kemudian dari sisi kepentingan penghimpunan dana pihak ketiga ini, kalau untuk kepentingan sosial itu juga memang ada lagi
perizinannya Baik. yang berkaitan dengan Baik. Kementerian Ya. Sosial, Mbak. Baik. Jadi berbeda ketentuan yang mengaturnya. Nah, Baik. ini untuk perjuangan biasanya masyarakat memang secara sukarela datang memberi dukungan, baik dalam Oke. bentuk minuman, dalam bentuk makanan, dalam bentuk kehadiran, dalam bentuk semangat, motivasi, maupun sampai donasi. Baik. Itu biasa terjadi. Ya. Nah, dan ini menurut kami bukan ancaman. Menurut kami di DPR ini hal ini bukan ancaman. Tinggal bagaimana supaya diberi kesempatan teman-teman untuk melanjutkan perjuangannya. Saya kira itu. Oke, baik. Lantas saya mau ke Pak Gulo, bagaimana terkait dengan rencana aksi besok, apa saja yang menjadi hal yang disoroti dan disuarakan dan harapan untuk pemerintah dan juga DPR? Ya, jadi seperti beberapa kali sudah disampaikan di media bahwa teman-teman besok itu ada tuntutannya dua hal. Ya. Yang pertama adalah segerakan sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, ini sebelum dilakukan perampasan itu, pengesahan undang-undang ini perlu dilakukan kajian-kajian yang melibatkan banyak pihak, termasuk pakar-pakar dan masyarakat yang punya kepedulian terhadap soal undang-undang perampasan aset. Jangan sampai kemudian undang-undang ini karena kemudian disetting oleh kepentingan berbagai pihak, lalu kemudian disahkan, dan kemudian kontennya menjadi kontraproduktif dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, tentu saja harapan kedua adalah segera disahkan, tapi dengan cara tadi kualitasnya harus dijamin, tidak asal-asalan. Yang kedua tuntutannya adalah bagaimana agar korupsi yang sudah merajalela di Indonesia itu DPR segera memikirkan bagaimana merevisi undang-undang yang sudah ada, terutama undang-undang korupsi, untuk menjatuhkan ancaman pidana terhadap para pelaku korupsi dengan ancaman pidana mati. Karena selama ini sejak dilahirkannya undang-undang korupsi nomor 3199 dan itu sudah diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001, itu satu pun tidak pernah ada yang dipidana dengan pidana mati terhadap kasus korupsi. Padahal kita sudah sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Tetapi dalam prakteknya tidak. Itu karena salah satu faktornya adalah unsur undang-undangnya yang tidak memberikan peluang lebih banyak dalam pasal-pasal ancaman pidana korupsi. Bahkan justru yang kita lihat di dalam undang-undang KUHP yang baru, itu ada sebagian yang dikurangi ancamannya, sebagian ditingkatkan. Dan tidak ada yang dalam undang-undang KUHP yang baru itu tidak ada undang-undang pasal-pasal yang mengancam pidana mati. Semuanya dengan ancaman pidana yang sangat tidak menurut saya tidak membuat efek jerah bagi para koruptor. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Sore, Pak Gulo dan Kang Samad. Kalau begitu, terima kasih dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Selamat sore Pak Samad. Terima kasih Pak Gulo.